Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Alif Pribadinta, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ancaman pada bidang budaya. Bab yang akan saya bahas yaitu pengertian, penjelasan, contoh kasus, penyebab, cara mengatasi dan menyelesaikan, peran pemerintah, dan juga peran masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian. Ancaman di bidang budaya memiliki pengertian yaitu suatu tindakan yang dapat menghilangkan maupun mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Penjelasan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Multikulturalisme yaitu perbedaan pandangan dari berbagai macam orang terhadap keragaman nilai dan budaya sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasus. Untuk contoh kasus, saya mengambil contoh etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari budaya lainnya, atau membanggakan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya lain. Untuk contoh kasus, saya mengambil contoh yaitu konflik sampit. Konflik sampit adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah, yang mengakibatkan Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus-menerus merasa disaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini, terjadilah kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Penyebabnya, terdapat dua faktor untuk pada bidang budaya, yaitu internal dan eksternal. Pada faktor internal yaitu seperti isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan, isu ketidakadilan. Dan pada faktor eksternal yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, munculnya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa, semakin lunturnya nilai agama. Cara mengatasinya yaitu dengan cara penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Kemudian penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga dapat dilakukan dengan cara melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikutnya yaitu peran pemerintah, yaitu melakukan penyuluhan mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetisi, membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun, memberantas peredaran obat terlarang dan miras, memblokir situs-situs pornografi, membantu melestarikan budaya Indonesia. Peran masyarakat. Peran masyarakat yaitu dengan cara meyakinkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme, menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia, menggunakan dan menyintai produk dalam negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.